Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya lagi di acara di Ngobrolin. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Om Erwin Princen Banggasihite. Siap. Aduh, mantap. Oh iya, Om Erwin atau Om Princen? Princen aja. Om Princen. Om Princen, kita udah melewati protokol kesehatan, jadi izin kalau boleh kita lepas Siap. masker. Boleh ya. Udah rapid, udah rapid sebenarnya. Udah rapid semua, udah ada jarak yang memisahkan kita. Baik, kali ini kita ngobrol dengan Om Princen. Kebetulan Om Princen ini adalah teman di Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia. Nah, Om Princen, kalau boleh tahu nih Om Princen ini pakai Mercy Tiger tuh udah berapa lama sih? Gue pakai itu sejak tahun 2006. 2006. Jadi kalau boleh cerita sedikit, awalnya gue tuh waktu kecil emang ingat banget gue kelas 5 atau 5 SD lah. Gue punya teman SD baru beli bapak pakai Tiger, bapaknya dari baru. Satu kali gue nebeng dia. Kebetulan ya puji Tuhan, alhamdulillah gue agak lumayan pintar gitu waktu sekolah itu. Jadi dia orang tuanya selalu bilang, yuk ajarin si Bobby, namanya Bobby anaknya. Ya di rumah gitu. Terus ya oke, gitu. So, ya, belajar bareng lah istilahnya. Kita belajar bareng. Katanya dijemputnya pakai Tiger. Gue ingat banget warna biru. Cuma gue nggak hafal. Tipenya pakai 200 atau 280. Cuma waktu itu belum tahu ya. Belum tahu lah, pas SD ya kan gitu. Jadi rumahnya di Jalan Minangkabau situ di Manggarai. Kita dari sekolah di PSKD 7 Samar Pelangi ke jualan gitu. Pulang ke rumahnya dia. Terus pulangnya pun balikin lagi sama dia. Cuma karena waktu gue tinggal di Senayan di diantar gitu. Terus jalan nyebrang. Jadi udah menikmati apa namanya mobil Tiger itu. Mobil Tiger. Itu masih baru. Waktu itu tahun 85 kalau sampai 86 gitu. Kan itu baru. Relatif baru lah itu. Masih baru dan apa ya? Baunya gitu. Sampai akhirnya pada satu saat tertentu kalau lihat tuh mobil di jalan ya ketika SMP, SMA tuh keren banget gitu. Bahkan pada varian berikutnya gue juga gak begitu impresif gitu. Kalau Tiger oke lah. Zaman dulu kalau pasti ingat yang anak lahir tahun 70-an besar di tahun 80-an itu dulu juga ada radio kontrol Tiger. Oh gitu? Mobil-mobilan. Saya malah nggak tahu tuh. Waktu SD ada. Jadi kayak itu bareng sama Tiger keluar ada juga mainannya. Dan itu emang gue sempet dibeliin lah gitu. Nggak mampu beli mobilnya, bokap gue beliin anaknya mainannya. Oh gitu, waduh. Gitu. And then itu tahun SD, lupa, tapi ya kayak masih ini loh. Tiba-tiba gue menikah sama istri gue yang dari zaman pacaran gue nggak tahu kalau dia punya Tiger actually. Terus pacaran karena orang tuanya di luar, ya kita pacaran ada Tiger juga. Tiger ada sekarang masih ada, yang ada sekarang tinggal yang biru itu yang masih sekarang gue pakai. Oh gitu. Jadi dia dulu kerja di Hotel Mulia, kita janjian gue nyutur Tiger. Cuman ya Tigernya boyo. Nah, kebetulan kan juga istri gue itu tinggal sendiri di Jakarta ini. Iya. Orang tuanya sama adiknya dua-duanya sekolah di Australia. Orang tuanya tugas lah, diplomat gitu. Jadi gue suka walaupun baru pacaran juga merangkap ya bawain ke bengkel gitu nanya. Nah itulah awalnya sampai akhirnya pada tahun 2000 itu pacaran ya tahun 90-an lah itu 90 gue pacaran dari 97 sampai gue married 2001 gitu. Terus tahun 2006 tiba-tiba ya si mertua gue bilang itu jual deh satu mobilnya gitu kan. Suruh jual satu. Waktu itu gue ketemu sama Mas Suryo waktu acara Demokrat gitu. Gue tahu kan koordinator tanya, Mas saya ada Tiger nih gitu. Mau dijual gitu. Oh iya ada fotonya nggak ada, zaman dulu nggak ada foto-foto kayak sekarang kan. Oke deh. Dan dia kata akhirnya dia mengajukan penawaran yang segini tuh harga Tiger gitu. Aduh kaget juga gitu. Kalau nggak salah at that time itu tahun 35 juta apa tahun 2000 35 juta. Kok murah banget gitu. Akhirnya yaudah deh nanti gue tanya dulu deh mau apa enggak gitu. Padahal dalam hati gue kalau bisa gue aja yang beli deh. Lalu gue berani ngomong lah ke mertua. Gue bilang boleh nggak mobilnya, udah deh saya bayar aja deh. Ya udah silakan kalau kau kuat merawat gitu. Mahal loh mobilnya tuh, sekali rusak mungkin kalau sekali rusak bisa seharga mobil itu sekarang ada gitu. Tapi nggak coba deh gue bilang gitu. Udah itulah. Nah karena selama ini kalau kita ngebetulin gue dulu ke bengkel besar. Jadi akhirnya gue bilang gini, gue cari akal, gue beli koran pos kota waktu itu. Cari zaman dulu nyari mobil kan masih di situ, belum ada wesa2.com, belum ada modcom segala macam.
lihat Tiger dijual. Tapi gue cari dekat-dekat rumah di Jakarta Barat. Akhirnya dapatlah beberapa nama, beberapa kandidat gue datengin. Gue cuma belaga nawar, tapi pengen cari tahu di mana sih betul mobil yang murah meriah gitu kan, tapi oke gitu. Untuk merawat mobil itu. Merawat mobil itu kan, sebelum gue putuskan untuk membayarnya. Kemudian dapatlah akhirnya satu orang, gue kalau nggak salah namanya Vincent di Tomang sini, tanya gitu. Aduh ada tuh bengkel di Ceger, Cahyo dia bilang gitu. Cuma dia nggak kasih nomor teleponnya, dia lupa nomor teleponnya. Udah, tapi gue dari situ gue tahu deh gitu, dikasih gambaran gue tahu. Akhirnya gue ke situ, pertama kali datang gue ke Ceger itu, gue belum perbaikin mobil, cuma pengen tahu, oh ini bengkelnya, udah. Memang nggak langsung habis gue ketemu Vincent, gue ke bengkel nggak, ada jeda berapa lama lah. Gitu. Itulah awalnya, oh dah. Ternyata katanya bawa ke sana, mobil tuh belum banyak rusak lah. Malah gue pertama kali perbaikin inget banget itu, waktu cuma datang doang, pernah kenalan sama Cahyo, kenalan sama Montirnya, mobil tuh belum apalah. Mobil standar, bumper US, manual. Akhirnya dapat nomor telepon, dapat berkenalan aja lah. Gue pertama kali gue mobil rusak ke Bandung tahun menjelang visit Parahyangan lah. Itu Astrodep, lahar rodanya bunyi rusak gitu. Gue tanya kemana Bandung, gak ada gue kenal kan. Gue telepon deh Cahyo bengkel. Oh ya ada tuh bengkel di Jalan Veteran dekat Kingsley seberangnya Bintang. Itu gue pertama kali betul mobil. Udah habis itu mulailah nongkrong di Ceger, main di Ceger betul-betulin. Pokoknya ya karena punya passion ya, suka mandi mobil, gue pengen belajar banyak lah di situ. Sama timnya Mas Cahyo waktu itu. Situlah awalnya. Oh jadi apa namanya, perkenalan dengan bengkel M-Service, iya. Mas Cahyo di Ceger itu dari situ ya, dari pos kota malah aja. Dari pos kota. Karena dia customer Cahyo juga. Oh gitu. Dan dia masih banyak Tiger, waktu itu dia udah 80, tapi bukan 280 hitam. Oh gitu. Cahyo juga masih ingat gitu. Terus dari kalau orang nih kalau misalnya seneng sama satu mobil, pasti ada faktor-faktor yang bikin dia seneng gitu. Kalau menurut Om Princen, apanya sih dari Mercy Tiger nih yang bikin Om Princen seneng gitu? Iya, pertama memang ada hal yang berikutnya emang romantika lah gitu ya. Gue pernah suka waktu SD. Kenangan pada waktu dulu. Kenangan pada waktu itu, gue bang suka gitu kan. Itu kan cuma perasaan ya. Iya. Tapi yang ketika kita mengendarai itu yang feel yang bener-bener maksudnya kita nikmatin, itu memang mobil itu nyaman. Oh gitu. Gitu gue pikir ya gue nggak sebut merek, tapi itu mobil yang paling nyaman lah. Joknya enak, handlingnya enak. Kebetulan karena pertama kali langsung pakai 280e, tenaganya juga lumayan kan gitu. Jadi waktu itu sering banget bolak-balik Bandung, manual pula, itu dia mobil enak banget. Nah, gue pernah satu kali pergi sama temen gue yang lebih dulu main mobil gitu, yang punya namanya Humala. Dia lebih dulu gue gak begitu cek mobil, asal pakai aja lah gitu ya. Dia lebih kepada ngerti mesin dan ngerti tenaga gitu. Wah di mobil tenaga gede banget gitu. Nah sampai dia bilang kayak gitu waktu itu. Dia pakai boxer lebih dulu pada gue, dia lebih punya boxer. Nah gila juga nih tenaga ini ya, Tiger ini gitu. Emang lumayan. Jadi sampai kita sekali waktu kita acara visit Parahyangan di Kota Baru, gue tahun 2000. Parahyangan di mau dekat Bandung. Bandung deh ya, acara MCC Mercedes-Benz Classic Bandung. Itu gue lupa itu tahun 2008 apa 2007 antara itu. Itu baru-baru gue join MTC lah. Nah, gue kan nggak tahu, baru join acara MTC gue nggak punya radio. Jadi gue nggak tahu. Di depan gue tuh Pak Jack. Oh gitu. Pak Jack. Belakang gue nggak pakai radio kan. Pak Jack nih salah satu teman kita di MTC ya, Pak Jack Hidayat. Nah, gue tuh nggak pakai radio, gue tempel terus, mepet gitu. Jadi Pak Jack sebagai yang di depan tuh ya nggak mau ngebut juga, yang di belakang rupanya di radio teriak, gue lupa apa Umuul apa siapa gitu, slow down gitu. Kan gue nggak pakai radio nggak dengar, tapi Pak Jack gue tempel terus. Begitu keluar tol Padalarang, gue dimarahin Pak Jack. Lu kan belum kenal juga Pak Jack sama saya kan gitu. Lu gila lu yang nempel gue tuh belakang pada teriak gitu. Lah, lu kan nggak pakai radio, aduh gue nggak tahu. Jadi saking keasikan ya, terlalu asik ya, bahwa mobilnya enak, powernya enak, powernya gede, handlingnya enak. Jadi bawaannya mau ngegas terus. luar biasa sekali. Gitu. Aduh. Nah itu ada kan gini ya, beberapa mobil tuh lo duduk di depan sama di belakang beda. Lebih nyaman duduk depan daripada belakang. Banyak lah mobil kayak gitu. Tapi di Tiger ini lo mau duduk di mana aja, di depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri, itu feel-nya sama. Feel-nya enak, nyaman gitu. Jadi lo bisa ergonomis dan nyaman, bisa tidur deh gitu.
Ya, itu yang gue alamin sih gitu ya. Makanya that's why waktu itu kalau kita pergi keluar kota selalu pilih Tiger sebagai pilihan pertama. Gitu. Dibanding mobil-mobil lain gitu. Sama keluarga gitu. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita ngomongin MTC nih, Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia. Kalau Om Princen kapan nih join MTC dan kenapa sih Om Princen mau join MTC ya? Jadi waktu itu kan gue katakan 2006 gue lupa akhir deh kalau nggak salah mulai main ke Ceger. Terus itu sama Cahyo kayak tawarin jadi member dan gue emang nggak tahu ada Mercedes-Benz Tiger, tahu lah ada Mercedes-Benz Tiger Club. Tapi tidak ada juga yang nawarin gitu. Tapi tahu waktu itu mau di Jambore di Jogja, gue ingat banget. Mereka lagi ngobrolin di situ. Gue di situ juga pernah satu kali, kan gue juga everyday ngobrolin mau ke Jogja gini. Sebenarnya gue pengen juga ikut, cuma gimana caranya gue udah deh gitu kan, masih malu-malu nih. Masih malu-malu dan memang waktu itu agak jadwalnya gue masih belum, waktu itu di tahun itu bahkan gue mungkin kayaknya lebih sibuk daripada zaman sekarang gitu. Waktu itu 2006 sampai 2009 waktu itu dengan pekerjaan tahun ya. Jadi akhirnya satu kali udah makin akrab sama mereka, sudah makin ngobrol, barulah gue gabung gitu. Wah, enak asik juga gabung. Jadi gue emang dulu suka suka ngeliat dulu baru nyemplung gitu. Udah ada gue nyemplung, gue inget banget gue ke Ciamas waktu itu langsung daftar bayar sama Mas Yudi tuh suruh tempelin stiker gue di mana, di kaca depan, kaca belakang, ketemu Mas Yudi. Gue langsung datang langsung di accept sebagai member. Dan karena emang udah cukup akrab, udah oke lah gitu. Teman-teman yang lain ya gitu. Kenapa sih Om Princen memutuskan nih setelah ngeliat dulu ya kan? Terus akhirnya gue mau join MTC apa yang bikin Om Princen memutuskan untuk gue iya, jadi memang kan sebelumnya gue belum pernah bergabung di komunitas seperti ini ya, otomotif mobil gitu ya. Kebetulan gue juga orang yang suka berorganisasi, suka berteman, teman baru suka. Gue pikir tadinya kita bisa berteman tanpa harus bergabung gitu. Tapi nggak tahu kenapa emang sebenarnya gue nggak sering ke Jager juga sih. Kalau coba trouble cuma emang ketika ngobrol sama mereka tuh enak gokil ya, misalnya gokilnya cowok gitu kan, cowok sebaya gitu, asik lah gitu kan. Terus ya udah sampai waktu itu datang Afif, waktu itu ketuanya Afif, baru kepilih jadi ketua MTC. Dan dia emang anak kan ramah ya dulu ya gitu. Lu gabung dong MTC, yaudah gue gabung deh gitu. Jadi pertemuan pertama, jadi yang ngajak gue MTC itu sebenarnya Afif gitu. Waktu itu dia baru kepilih. Apa namanya? Ya anak-anaknya asik-asik gitu ya. Anak-anak asik-asik dan gila-gila gitu. Terus dan sebetulnya juga dengan kita join klub kayak semacam MTC ini, kita juga selain bisa sharing mengenai hobi kita ya kan, mengenai Mercy Tiger ini, dapat info-info. Kalau misalnya ada trouble juga kita bisa diskusi. Iya, benar sekali. Gitu. Ya kan gue ngalamin waktu gue trouble di Bandung itu ya kalau gue gak kebayang kalau gue telepon anak MTC, which is Cahyo, gue gak tahu bener di mana gitu. Padahal gue ke Bandung gitu. Dan gue emang kan pergi ya pikir karena selama naik mobil baru, pikir mobil lu juga treatment sama baru. Gue sampai sana, anjrit, roda bunyi apa remnya gitu, gue lupa antara itu deh. Akhirnya telepon Cahyo di kastor bengkel itu. Terus kedua ada lagi nih Cap yang lucu. Waktu itu mobil gue manual kan, dan gue nggak tahu mobil tuh ya dari dulu gue terima mobil ya apa yang ada bawaan pabrik ya udah begitu aja. Gitu. Awalnya gitu. Jadi ketika ketemu mereka modif ini mulai deh bumper Amerika, lampu Amerika gitu. Nah ini lucu juga. Kenapa gue bilang lucu? Karena pada saat kalau gue nggak kenal, gue punya teman SMA teman baik nawarin, "Om pakai Tiger ya, gue punya ini segala macam gitu." Nah gue tanya dong ke Radit waktu itu, ke Cahyo, ke teman-temannya di Ceger, temen gue mau jual nih bumper Amerika sama lampu Amerika, berapa ya harganya ya gitu. Dia nawarin segini. Waduh murah sikat, coba kalau misalnya gue nggak tahu harga. Ya kan gue mikir-mikir gitu. Jadi info-info mengenai harga terpat, aksesoris. Ya banyaklah link-link yang bisa kita dapetin dari kita berteman di MTC ini. Benar. Nah, memang itu satu keuntungan buat mungkin para pengguna atau pemakai Tiger atau mobil apapun yang belum bergabung ke komunitas atau klub, itu menurut gue tuh positive value jadi gitu. Banyak manfaatnya bergabung dengan sebuah komunitas ini ya. Benar. Nah ini Om Princen nih yang kita tahu nih kan Om Princen maju nih menjadi calon ketua umum Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia 2020-2023. Ya. Aduh.
Mantap kali. Ini akhirnya nih. akhirnya mau juga nih. Akhirnya mau juga. Iya. Nah, sedikit dong share ke kita nih, Om Princen. Kalau misalnya Om Princen ini lihat ke depannya itu, MTC itu kayak gimana nih kalau menurut Om Princen? Ya, memang gak tau, gue cinta banget sama ini klub dan berharap kalau gue lihat ini akan menjadi satu klub yang maju, bagus ke depannya dan juga dapat menjadi menjadi sumber informasi sebenarnya tadi. Bagaimana kita merawat Mercedes-Benz WC23, bertukar informasi gitu ya. Ya, informasi dan tips and trick merawat itu mobil, seperti itu. Kedepannya kita berharap MTC menjadi satu wadah seperti itu, menjadi andalan buat orang pemilik Mercedes-Benz WC23 ketika mereka membutuhkan informasi, membutuhkan teknik bagaimana merawat dan diskusi seperti itu. Jadi klub yang dapat diandalkan, yang maju sesuai dengan ADART kita yang ada saat ini gitu. Klub terdepan. Iya. Termain. Gitu. Terus setelah Om Princen ini kan udah 10 tahun lebih nih di MTC nih. Iya, hampir 12 tahun lah. 12 tahun ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih di MTC ini nih yang jadi waktu dekat ini dalam waktu dekat ini memang pandemik ini memang membuat sepertinya nggak hanya klub otomotif, banyak bisnis juga slow down dan klub itu kan memang hidupnya dari kegiatan. Ramenya kalau ada banyak kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan kayak sepi. Kayak gini untuk berkegiatan ya kan susah lah. Kemarin terbukti Jambore juga kan seperti itulah gitu. Deg-degan bikin acara, deg-degan gitu. Nah, deg-degan takut dibubarin satgas atau apa gitu. Harus mematuhi protokol. Ketat, ya. Segala macam. Memang kebetulan ada satu di dalam anggaran rumah tangga kita mesti memang taat pada aturan MTC ini. Nah, kita juga termasuk MTC taat kepada pemerintah. Makanya kita bisa paksain bahwa dalam masa pandemi ini kita tetap mau bikin kegiatan yang mengumpulkan massa kan juga janganlah. Jadi yang rusak MTC juga. Nah, yang perlu kita lakukan ke depan, semoga pandemi ini berakhir, memang kita rekonsiliasi lagi. Kita bikin kegiatan. Udah kebayang sih banyak banget kegiatan yang mau kita bikin di saat pandemi ini berakhir gitu. Tapi yang paling pertama sih mungkin nanti sampai pandemi ini berjalan, kalau Tuhan berkenan kita diizinkan untuk menjadi pengurus MTC, menjadi pimpinan MTC dan bersama pengurus yang lainnya, kita akan buatkan satu program-program yang based on virtual atau yang melaksanakan protokol kesehatan gitu. Jadi kan ya kita bisa siasati lah, tapi ya tidak juga ya mungkin touring dengan protokol kesehatan juga pertemuan-pertemuan virtual bisa juga gitu. Yang pasti memang kita berharap kita mengobati rasa kangen teman-teman. Mengobati rasa kangen teman-teman gitu. Ya memang ada orang tua yang mungkin malas kalau ketemu virtual, maunya ketemu secara fisik gitu. Dia mungkin dia bisa kita akomodir dalam bentuk yang lain gitu. Nah, ada juga cita-cita saya sih, seperti cita-cita saya tuh bersama teman juga yang sering diskusi dengan membahas MTC ini, itu kita pernah punya event namanya ROTS. Yang terakhir tuh ROTS ini Rendezvous of the Stars. Nah, ini eventnya MTC INA sendiri. MTC. Jadi kita kumpulin teman-teman yang sama-sama penyuka Mercedes-Benz. Mercedes-Benz benar. Seperti kayak mini Jambore lah. Nah, sudah 3 kali terakhir di Jakarta, itu pun udah lama, 2010. It's 10 years ago ya. Tahun ini waktu itu benar. 2010. Nah, satu kerinduan sih ya, kemarin juga kita waktu ngobrol sama teman-teman daerah, ya mereka sama sih kayak di Jakarta, pengen kumpul, pengen bawa Tigernya, pengen ajak mobil kesayangannya jalan gitu kan. Apalagi sekarang Jawa udah ujung-ujung tol gitu kan. Cuma saya bilang ya kita mesti taat dulu dengan aturan kan gitu. Ya kita insya Allah moga-moga kita berdoa kita moga-moga protokol pandemi ini cepat berakhir. Satu yang mesti dilakukan ke depan memang ya kita hidupin lagi tuh ROTS. Jadi nanti cabut kita pulang. Mau bikin acara besar tanggal 12 Maret 12 Maret ya 2021 ya. 12 Maret itu kalau nggak salah ya weekend itu. Memang problem begini, gue udah punya Tiger gue udah dijual, ya itu kan memang satu hal yang nggak bisa kita larang orang menjual barangnya kan. Ya selama dia punya jiwa MTC, masih main bareng kita gitu,
ya mau gue ikut aja, terserah mau naik pesawat, mau naik mobil yang lain tapi di rangkaian belakang atau gimana, terserah. Kita nih udah kayak bukan teman lagi. Yang saya bilang tadi, saya belajar, di MDC itu benar-benar ngalamin suatu evolusi yang luar biasa. Mulai dari teman ya, gitu. Kemudian jadi sahabat, ya. Gue udah ngalamin sendiri. Terus terakhir udah jadi keluarga. Dari keluarganya. Teman itu udah menjadi keluarga. Udah keluarga, benar. Udah menjadi keluarga besar yang kayak dicubit, gue juga sakit gitu. Rasa brotherhood itu udah tinggi banget. Jadi bukan brotherhood aja, karena kan ada juga cewek keluarga ya. Jadi udah ya familyhood lah, udah benar-benar kayak keluarga deh gitu. Ibu-ibunya juga sudah kompak, sudah buat membentuk suatu grup arisan dan segala macam. Itu kan ya lumayan lah, itu suatu aset dan menjadi kebanggaan kita semua lah ke depannya. Dan gue kebayang gini loh, Cap. Gue kebayang tuh misalnya gini. Gue suka lihat tuh pertemanan orang tua di MTC ya. Misalnya Mas Bambang dengan Pak Jack, Pak Kunto dengan Mas Bambang, Pak Jack dan yang lain-lain gitu ya. Yang teman-teman MTC kita yang senior ya, senior secara umur lah gitu ya. Gue tuh melihat banget gitu betapa nantinya kira-kira di umur sama gue sama yang lainnya, sama Cahyo, sama Dharma, sama Fabio, sama Tommy Pras dan lain-lain itu kayak gini juga bercandanya nih kira-kira kan gitu. Terus kan ya anak-anak mereka juga kebetulan kan ada di MDC, ada Rangga, ada Dino, ada yang lainnya juga. Nah itu yang gue bilang nanti mungkin biar anak gue cewek mungkin gue kasih juga nih main Tiger gitu kan gitu. Makanya mulai kita ajarin gitu. Jadi ada regenerasi. Ada regenerasi. Jadi teman-teman di MTC itu kita anggotanya itu umurnya dari yang hampir 70 sampai yang masih belas-belas ada ya? Ya mungkin ada ya belas-belasan, gue hafal juga sih. Jadi benar-benar spread umurnya tuh jauh banget gitu loh. Tapi tetap kita merasa di situ sebagai suatu keluarga besar ya, yang dekat gitu satu sama lain gitu. Ya benar. Iya. Nah itu yang saya bilang, gue banyak belajar di MDC ini dan gue benar-benar mendapatkan hikmat yang tak ternilai lah di MDC ini. Bagaimana sebuah pertemanan tuh bisa menjadi sebuah persahabatan, kemudian naik lagi menjadi keluarga seperti itu. Nah jadi hal yang kayak gini yang membuat gue tuh merasa gue berutang banyak sama MDC. Gue harus membalas membalas baik ya, budi baik yang gue dapat dari MDC gitu. Ya salah satunya menurut gue adalah menjadi pelayan buat MDC, melayani MDC. Karena gue berprinsip menjadi ketua di MTC itu bukan menjadi pimpinan atau jadi bos sebuah klub itu, bukan. Jadi benar-benar gue ketua MTC lalu nanti semua orang halo Pak Ketua, enggak. Pokoknya ya tetapnya Prinsen yang dulu aja gitu. Karena ya nanti kan once gue setelah habisnya gue jadi anggota lagi balik gitu. Nah gue mau jadi pelayan buat MTC, mau memberikan yang terbaik seperti apa yang gue dapat dari MDC untuk MDC juga ke depan. I have to pay back this gratitude gitu loh. Istimewa sekali. Nah sekarang gini Bang, seperti yang kita tahu kalau misalnya siapapun yang menjadi ketua MTC itu selalu adalah putra terbaik dari MTC, ya kan? Nah, selalu kita semua akan mendukung. Nah sekarang nih ada dua kandidat yang akan maju menjadi ketua umum MTC 2020-2023. Nah, boleh dong kasih tahu ke kita nih Bang, kenapa mesti Om Prinsen nih yang jadi ketua MTC? Kira-kira apa yang value yang bisa Om Prinsen berikan nih ke teman-teman di MTC? Hampir 22 tahun ya, MTC itu berdiri. Dan sayang kalau klub yang sudah cukup matang ini, yang bahkan ya karena gue udah lama juga di organisasi MB lainnya gitu, MDC ini merupakan satu klub tertua yang cukup disegani, dihormati oleh klub-klub lain di MB Filipina. Nah, sayang banget kan kalau klub ini harus vakum lah gitu. Ya itu sudah kejadian. Banyak klub yang vakum saat ini banyak gitu. Kita nggak harapkan di MDC itu. Jadi waktu itu memang gue berpikir ini saatnya buat gue balas budi MDC dengan menjadi ketua MDC. Kenapa? Ya kita mau hidupin lagi. MDC ini punya banyak aset. Selain sejarah yang panjang tadi, kita juga punya putra terbaik, termasuk Ade Suban merupakan putra terbaik dari MDC. Makanya kita rekomen waktu itu untuk menjadi pengurus MB Filipina saat itu kan.
Yang lain juga banyak, termasuk yang muda, dalam arti yang usianya muda gitu ya, bukan yang baru bergabung, tapi yang usia muda. Banyak juga yang sangat bagus gitu, yang di pengurusan kemarin tuh bener-bener mereka all out untuk MTC gitu. Nah, mencurahkan waktu, tenaga, pikiran gitu. MTC, bahkan juga materi ya, saya yakin gitu. Nah, gue pikir itu yang harus kita pelihara. Jangan sampai anak-anak muda ini, yang gue bilang tadi, kita kan mau handover nih ke generasi berikutnya. Tapi ya kalau kita nggak kasih mereka kepercayaan, kita ajak mereka ya kan repot. Tadi udah gak ada orang lagi mengurusin, bubar lah klub ini. Atau vakum gitu. Kita melakukan regenerasi. Regenerasi gitu. Dan mereka tuh baik, mereka tuh juga termasuk putra-putra terbaik yang kita bisa harapkan mereka ke depan. Dan karena saya juga punya pengalaman organisasi yang di luar yang lumayan, gue pengen ngajarin mereka atau mengkader lah katakanlah gitu. Jadi seperti misalnya gini, sebuah pohon yang udah mulai tua itu kan dia perlu tunas baru yang untuk menggantikannya gitu. Nah inilah yang kita harapkan. Mereka ada tunas-tunas baru yang kita akan bimbing, gue gak akan ninggalin. Pokoknya mereka berkreasi apapun, nanti kita akan support gitu. Kita ya nggak ada formulan lah, kita santai, orang juga teman kan gitu. Lu bukan bawahan gue juga, kalian juga bukan gue gaji, nggak. Pokoknya sama-sama, kita punya equal rights untuk berpendapat, menyampaikan gagasan, boleh aja gitu. Dan kita putuskan sama-sama juga. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran kita mesti rubah tata laksana organisasinya menjadi yang lebih baik lagi, lebih casual lah misalnya dengan anak muda ini. Karena kan dengan mereka, kan nggak mungkin lagi kita suruh lagi orang-orang tua dia pengurus gitu. Dan satu ada lagi loh, my deepest dream itu kita 2024 mengalami, di tahun 2024 kita akan masuk ke Silver Anniversary. Iya, MTC INA. Dan periode ini sampai 2023. Jadi gue berharap, dan gue yakin semua juga punya harapan yang sama, begitu 2023 pengurus berikutnya itu harus the second generation. Nantinya atau pengurus yang akan melaksanakan acara Silver Reunion tersebut. Dan moga-moga insya Allah kita semua masih sehat. Pak Bambang masih sehat, Pak Jack masih sehat, Pak Kunto masih sehat, bisa kumpul sama-sama di tahun 2024 nanti. Ya benar. Misalnya melihat yang contohnya, gue nggak tahu, misalnya kayak anaknya Mas Radit Kemal, tahun 99 udah lahir, gue nggak tahu ya. Tapi tiba-tiba sekarang dia jadi di MTC, kan seru juga ya, gila Kemal dulu masih bayi misalnya, lucu kan? Atau anaknya benar-benar literally nih next generation. The next generation. Anaknya Mas Cahyo kan si anggota MTC punya anaknya juga anggota MTC. Benar sekali. Itu benar-benar my dream lah gitu. Mungkin ya impian kayak semua. Our great expectation juga buat mereka, buat MTC ke depan. Sehingga MTC ini boleh menjadi panutan atau barometer buat klub-klub lain gitu. Itu jarang loh gue bilang, jarang. Biasa kan orang vakum terus diganti orang-orang baru gitu. Biasa begitu. Jadi ini orang lama nih, terus dia nggak ada lagi vakum, begitu berdiri lagi orang-orang baru yang benang merahnya juga nggak ada. Akhirnya berharap ini berkesinambungan, continuity lah di MTC ini. Dan itu makanya cita-cita itu yang membuat gue harus menjadi ketua, saya berharap jadi ketua MTC biar bisa mewujudkan cita-cita itu tadi. Regenerasi tadi, kita punya acara dan yang ke-25 yang spektakuler lah, tapi sederhana tapi spektakuler gitu. Kita juga punya acara ROTS gitu. Dan kita juga ini juga nih, kita punya 6 chapter di luar Jakarta ya. Yang gue sih berharap juga chapter itu nantinya akan punya standar yang sama dengan Jakarta. Kita akan bimbing, kita bantu mereka sehingga mereka tuh punya tata laksana organisasi, tata kelola yang kurang lebih sama dengan Jakarta. Memang kita nanti mungkin bisa kita siasati bagaimana caranya supaya minimal punya standar yang sama lah. Sehingga chapternya juga, chapter lain juga hidup gitu. Ya, gue sih berpikir 5-6 orang kumpul oke lah. Yang penting hidup gitu. Yang penting kegiatannya positif, ya, happy, bisa menyalurkan hobi, bisa saling tukar pikiran, diskusi. Ya, benar sekali. Ya. Baik. Istimewa sekali, luar biasa. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita mau minta pesan-pesan nih dari Om Princen buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya passion yang sama akan Mercedes-Benz W123 ini, punya Mercy Tiger tapi belum join MTC nih. Saya mau tanya, mohon dong pesan dari Om Princen buat teman-teman yang belum join MTC gitu. Jadi guys, memang saat ini kan Tiger lagi, gue bilang hype lumayan tinggi lah. Kenapa tinggi? Sekarang tuh banyak banget grup-grup lain yang
yang apa namanya dari komunitas lain yang pakai Mercy Tiger. Dasarnya belum bergabung sama kita tentunya. Memang biasanya itu ada barrier tuh karena memang ya belum kenal, belum akrab, atau mungkin ada kesibukan gitu. Jadi dan apa sih namanya, kita berharap gitu bahwa mereka boleh bergabung sama kita karena apa? Kita punya sumber informasi yang cukup luas. Kalau teman-teman yang sudah pakai Tiger yang belum bergabung di MTC, ya rugi aja nggak manfaatnya itu. Karena ini klub yang sangat baik gitu, maksudnya yang sangat baik dan nggak pelit berbagi lah, berbagi informasi, bahkan berbagi parts gitu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan kalau misalnya memang punya passion sama Mercy Tiger, silakan kita terima dengan tangan terbuka. Di MTC. Dan iurannya nggak mahal. Itu yang paling penting tuh. Iurannya nggak mahal. Baik, aduh udah banyak sekali nih obrolan kita pada kali ini dengan Om Princen. Semoga Om Princen bisa mewujudkan semua apa yang dicita-citakan, bisa diimplementasikan ke MTC. Kemudian kita juga bisa tetap main bareng, tetap diskusi mengenai Mercy Tiger di MTC ini. Sekali lagi terima kasih banyak Om Princen sudah mampir ke Di Ngobrolin. Siap. Baik, sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.